Yo, selamat malam teman-teman CIA. Tidak terasa sekarang sudah break episode 80. Artinya sudah ada 80 skripsi atau penelitian yang kemudian kita bahas ya bersama-sama di live kita. Hari ini kita akan menunggu ya tergabung lagi dengan salah satu narasumber kita dan juga seorang peneliti yang kurasa temanya hari ini tuh sangat menarik ya karena ini terkait dengan fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Oke, kita coba. Semoga pembahasan kali ini bisa menemani teman-teman ya di hari Kamis malamnya. Hai, selamat bergabung Sabil. Sekilas Iya, Kak. info teman-teman dulu beberapa kali tadi sempat keluar ya. Yang ada saja ini kendalanya kalau kita Semoga lagi. Oke. Ih, gimana kabar Stabil? alhamdulillah, Kak. Ah, Sehat-sehat. Bapak gimana? wih, alhamdulillah. Ya, ini kita lagi di luar ruangan ini. Iya. Wah, ini Semoga nggak terasa Stabil. Stabil ini orang ke 80 sekarang, 81 sekarang. Ya, dari sekian teman-teman yang akhirnya kita ajak untuk ngobrol-ngobrol terkait skripsinya. Stabil sekarang lagi di mana Stabil? lagi di Makassar, Kak. Baru-baru di Makassar sebulan ini. Makassar. Stabil aslinya orang mana? Aslinya di Parepare, Kak. Domisilinya Parepare. Cuma lagi cari pengalaman juga. Wih, asli Parepare ya. Berarti pas kuliah baru naik ke Makassar nih. Iya, betul, Kak. Oke. Mungkin Sabil boleh cerita-cerita dulu nih terkait pribadinya Sabil. Mungkin kenal-kenal dulu supaya teman-teman yang nonton kita tahu nih, wah Sabil ini ingin dikenalnya sebagai apa. Silakan Sabil. Oke, teman-teman semua, kakak-kakak, dimanapun kalian berada, perkenalkan saya Sabila Samadani, biasa dipanggil Sabil, dan saya dikenal sebagai pribadi yang positive vibes, kata orang-orang, kata teman-teman, karena selalu ceria ya, kelihatannya selalu excited dengan hal apapun, karena aku merasa kalau dimanapun tempatnya, itu selalu ada hal-hal yang baru setiap harinya seperti itu. Jadi bukan karena aku yang tiba-tiba excited gitu aja, cuma karena memang tiap hari itu pasti selalu saja ada hal-hal baru yang didapatkan dari lingkungan sekitar kita gitu, Kak. Wah, asik. Positive vibes sekali memang. Sabil, ini sudah berapa bulan nih selesai dari satunya Sabil? 1 tahun, Kak. Wah, Oktober luar kemarin. biasa. Saya tergolong cepat ini Sabil. Sabil ini teman-teman, angkatan 2019 ya di Iya, Psikologi Kak. UNM. Wah, Halo. baik. Eh, ini memang kita lagi butuh nih suasana-suasana baru dari teman-teman ya, angkatan-angkatan terbaru juga ya. Ini 19 ya. Beberapa teman-teman juga sudah pernah live di kita. Saya ucapkan terima kasih banyak Sabil nih sudah menyempatkan waktunya. Iya, Oke. Kak. Terima Nah, kasih juga. mungkin banyak nih Sabil yang tertarik ya dengan penelitiannya Sabil. Ini kan terkait fenomena sosial juga di sekitarnya, sekitar kita ya. Ya, Juga. Ini kalau boleh tahu penelitiannya Sabil ini kualitatif iya, ya. betul, Kak. Kualitatif. Hmm. Oke, mungkin bisa di intro dulu nih terkait penelitiannya Sabil nih sebenarnya tentang apa gitu. Oke, jadi isinya itu tentang gimana anak-anak yang bekerja di lapangan, di jalanan, itu memaknai sekolah dan apa-apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan mereka terhadap sekolah. Seperti itu sih, Kak. Hmm. Wah, jadi tentang anak jalanan ya. Iya. Tapi pertanyaan saya, kenapa kita tertarik untuk meneliti anak jalanan? Adakah cerita latar belakangnya begitu? Iya, Kak. Jadi waktu istilahnya di psikologi kan kayak KKP ya gitu ya, Kak. Oke. Nah, aku ikut
kemanusiaan selama 6 bulan itu di Rumah Belajar Cinta Damai, dan di situ Rumah Belajar Cinta Damai itu anak binaannya itu adik-adik jalanan yang bekerja di jalanan, sehingga dari situ aku excited juga, tertarik untuk meneliti. Kan selama ini kita vibes-vibesnya itu kalau mahasiswa semester akhir itu kan kayak bimbang dengan dua pilihan gitu, mau lanjut kerja atau lanjut S2 kan gitu kan. Nah, dan ini aku lihatnya anak-anak adik-adik di jalanan itu ternyata mereka banyak yang putus sekolah. Nah, ini juga bisa dicerna lebih dalam. Meskipun sebenarnya kita tahu ya secara umum memang karena ekonomi, karena orang tua, karena peran orang tua yang tidak hadir di dalam anak tersebut. Tetapi ternyata setelah meneliti ini ternyata banyak hal-hal baru yang menarik juga, yang unik dari setiap individu yang ada menjadi responden dalam penelitian ini. Seperti itu, Kak. Oke, jadi ada banyak hal yang menarik. Kita tahan-tahan dulu tuh. Nah, berarti karena BKP ya, BKP kemudian tertarik untuk meneliti. Iya, Kak. Nah, tapi sebelumnya memang ketika gabung di psikologi sudah ada ketertarikan dengan penelitian-penelitian sosial, Stabil. Iya, Kak. Lebih spesifiknya sih ke anak-anak. Gak tau kenapa dari dulu suka sama. Oke, wah, jadi suka dengan lingkungan-lingkungan yang banyak terlibat anak gitu ya. Iya. Wih, menarik kawan. Jadi ini salah satu lagi yang membuktikan bahwa tempat kita BKP ya, apalagi teman-teman yang sering terjun ke lapangan itu memberikan insight untuk penelitian kita di psikologi. Ya, oke, karena memang di psikologi teman-teman selama ada manusia kita bisa meneliti di situ. Iya, betul. Begitu Stabil ya. Banyak sekali topik penelitian di. Ya, banyak sekali memang topik penelitian terkait sosial. Nah, tapi kalau boleh tahu, Stabil terkait anak jalanan ini memang awalnya Stabil mau tahu pemaknaannya terhadap sekolah atau sebelumnya ada pandangan lain atau pembahasan lain selain pemaknaan sekolah, Stabil? Oke, Kak. Jadi sebelumnya itu mau meneliti tentang makna uang bagi anak jalanan. Nah, itu sempat dibawakan sampai di ujian proposal, cuma dari saran dari dosen penguji itu diganti judulnya jadi sekolah karena kita tahu bahwa uang itu jadi kewajibannya mereka. Jadi untuk pemaknaan mereka uang itu juga belum relevan ya. Dan kenapa makna sekolah ini masuk akal? Karena di usia mereka itu, di usia anak-anak ini, itu memang usianya usia sekolah seperti itu. Nah, kenapa di usianya sekolah ini, di perkembangannya yang harus sekolah ini, mereka tidak diberikan kesempatan untuk sekolah. Padahal anak-anak itu punya hak untuk mengenyam pendidikan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan tempat tinggal seperti itu. Dan sementara adik-adik yang ada di jalan ini tidak mendapatkan semua haknya seperti itu. Jadi ini menarik diteliti. Jadi ada hak anak yang tidak terpenuhi gitu ya. Ini kenapa saya bilang menarik, Sabil? Karena sekarang saya juga terlibat dalam banyak kasus-kasus yang melibatkan anak gitu. Makanya saya tertarik sekali dengan skripsinya Sabil. Nah, kalau dari skripsinya Sabil terkait pemaknaan sekolah, memang yang menjadi subjek penelitiannya Sabil kan saya sempat baca itu ada 3 ya narasumbernya. Dengan narasumbernya, memangnya ini mereka putus sekolah sejak usia berapa Sabil? Putus sekolah ada yang sejak kelas 8 SMP, ada kelas 5 SD, ada juga yang misalnya ini masih sekolah, tapi nggak tahu sekarang udah lanjut atau gimana. Tapi setauku yang satu ini tetap sekolah, tetap di jalan juga. Dan kenapa yang satu ini tetap lanjut? Karena mereka dia itu dapat dukungan dari orang tuanya untuk tetap sekolah, dukungan dari mamanya. Jadi bapaknya itu udah meninggal dan mamanya ini yang dukung dia untuk tetap sekolah seperti itu. Oke, jadi
ada yang SMP, ada yang SD, dan masih ada yang sekolah juga. Iya, Nah, yang sekolah ini sekolahnya di mana, Sabil? SMP atau SD nih? sekolahnya SMP. Oh, SMP. Udah. Oke. Nah, dari ketiga orang ini yang menjadi narasumbernya Sabil, apa yang kita gali, apa yang kita temukan dari ketiga orang ini? Jadi yang saya temukan Kak di dalam penelitian ini ternyata memang semuanya ya, nggak hanya adik jalanan, bahwa memang itu cari kerja itu susah, sulit, dan juga apa ya yang bedakan harapannya juga sih nggak ada yang dibeda-bedakan dari istilah dengan adanya istilah-istilah seperti ini kayak anak jalanan, apalah, ya seperti itu yang konotasinya kita tuh sebenarnya sama di mata Tuhan gitu. Nah sementara dengan adanya istilah ini kita bedakan seperti itu dan harapannya dengan adanya istilah ini mungkin hanya dipakai untuk akademis saja, tapi di luar itu kita semua punya masalah masing-masing, punya problem masing-masing, ada yang tampak seperti itu dan ada juga yang tidak tampak. Dan menurut saya dari penelitian ini juga adalah pandangan masing-masing anak-anak sih Kak. Aku tertarik juga sama salah satu responden. Dia itu betul-betul yang kayak berasal dari keluarga yang mampu. Mampu, dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya tempat tinggal, dan karena kondisi perceraian orang tuanya itu, dia itu putus sekolah, di bawah bapaknya, terus dibawa bapaknya pergi kerja, terus bapaknya kabur, tinggalkan anaknya, dan anaknya kembali ke kota Parepare, dan jadilah dia tinggal di lapangan di situ bermalam sampai tidak pernah mandi kayaknya situ sampai panuan kayak gitu dan hidupnya itu kayak dia tuh jual-jualan gitu hanya untuk makan gitu jarang mandi tidak perhatikan kesehatan pokoknya untuk makan saja untuk bertahan hidup dan ini juga anaknya dari latar belakang orang tuanya sih dia itu orang tuanya bisa dikatakan sukses ya sukses dia kerja dia dapat gelar juga kayak insinyur gitu tetapi dia tidak sekolah dia dapat hanya dapat gelarnya saja mungkin itu juga yang jadi salah satu insight ya ternyata orang yang sekolah itu mungkin juga dukungan orang tua ini sangat besar dukungan orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya itu sangat besar kapan orang tuanya nggak sekolah. Nah, mungkin bisa saja kalau anak ini udah kehilangan motivasi, nah nggak ada lagi yang dukung dia untuk tetap sekolah. Padahal di umur-umur begitu, sebenarnya dia masih bisa sekolah seperti itu. Sudah saya tanyakan juga waktu itu. Bilang, ih kenapa nggak sekolah kembali? Padahal sekolah gratis, Ji. Ada juga yang tinggal di asrama seperti itu, gratis juga. Saya bilang, tidak ada orang tua aku kak, ndak tahu juga di mana, ndak tahu arahku mau kemana, ndak tahu tujuan hidupku mau kemana, tujuanku sekarang mau jika sukses dan sekarang ini mulai maka bisnis begitu kayak jual-jualan, urus tanahnya orang, urus kebunnya orang dan responku sekarang kayaknya kau udah ndak di Parepare lagi, udah di kota lain kerja dan ya fun fact juga dia itu udah menikah punya anak iya iya laki-laki Oke. Wah, ini banyak fakta-fakta menarik ini. Nah, tadi salah satu, kalau saya tidak salah dengar, salah satu respondenta itu ada yang dari keluarga yang mampu, begitu ya? iya Loh. Ini menarik ini, karena kan faktor ekonomi yang membuat orang akhirnya ada yang memilih untuk turun ya, menjadi anak jalanan misalnya. Eh, tapi kalau boleh tahu, itu digali enggak? Kenapa orang yang latar belakangnya mampu kok malah berakhir ya gitu ya menjadi anak jalanan saat itu. salah satu faktornya karena perceraian kak orang tuanya berpisah orang tuanya yang bapaknya ini tidak tahu kemana tidak ada kabarnya yang mamanya sudah mulai ada keluarga baru
taunya anaknya ini dia kalau dalam responden ya, di responden itu si adik ini dia kenapa kekeh untuk tetap di Parepare tidak ikut sama mamanya karena dia ada pacarnya Kak. Pacarnya itu sekarang Wah, yang jadi istri gitu. Jadi dia mau bertahan di Parepare karena pacarnya Ji seperti itu. Jadi itu juga Nak bilang dalam penyesalannya di situ bilang andainya bisa Kak ikut sama mamaku tapi mau dia apa sekarang menyesal Kak juga tapi mau dia apa itu jalannya takdir begitu. Kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya masih bisa ikut sama mamanya sempat juga ikut kerja sama bapak tirinya tapi tidak tahan juga karena itu kerjanya di laut ki dan tidak tahan ki kalau mabuk di situ tidak kerja tidak bikin jadi tidak tahu apa mau itu bapaknya seperti itu. Jadi salah satu faktornya itu meskipun orang mampu itu salah satu faktornya adalah ketidakharmonisan keluarga yang tidak hadir di dalam situ. Jadi dari penelitian ini juga merasa kakak kalau memang keluarga betul-betul ini harus dikuatkan fondasinya dan ya fondasi paling awal itu tiang kehidupan itu dari keluarga sih. Mau itu dia mampu, mau itu tidak mampu, mau itu dia dari problemnya apapun, kalau fondasi keluarganya itu kokoh, itu sepertinya insya Allah bisa tembus semua badai kehidupan. Tapi kalau tidak memiliki fondasi yang keluarganya itu yang agak sulit sih Kak. jadi ini perlu digarisbawahi nih. Fondasi keluarga ini yang menopang kehidupannya anak gitu ya. Nah, jadi memang karena akhirnya tidak harmonis keluarga, bercerai, ya, akhirnya anak ini memilih untuk hidup di jalan, gitu ya, di jalan. Nah, karena kan kita kembali lagi nih tentang pemaknaan sekolah. Tadi sempat Sabil sampaikan bahwa ada rasa penyesalannya juga, gitu ya. Nah, kalau dari responden ini, apakah yang tidak sekolah ini bentuk penyesalannya itu apakah ingin bersekolah tapi tidak mampu atau memang masih ada nih keinginan untuk melanjutkan pendidikan saja? Kalau lanjut pendidikan itu ada Kak, tapi dalam digaris bawahi dia lanjut itu supaya mau dapat pekerjaan yang lebih layak seperti itu. Dia juga dari ketiga responden ini sudah jelaskan kalau ternyata kerja tanpa ijazah itu luar biasa susahnya, kerasnya gimana, tinggal mereka yang harus berusaha. Nah, itu dia yang jadi motivasinya, sekolah untuk dapat ijazah. Nah, dari responden yang ini, katanya, sudah kutanya juga Kak, kalau mau ki sekolah, masih mau ki ke sekolah, bilang, tidak mi Kak, tidak mi, kecuali kalau mau Kak ijazahnya toh, secara khususnya mau Kak kerja di bidang ini, sekolah Kak, tapi kalau sekarang kulihat tidak mi, karena bisa jika belajar dari orang sekitarku. Kalau kulihat mi orang itu bikinnya ini, belajar dari orang-orang sekitar jika saja jadi bisa pintar Kak, seperti itu Kak. Jadi menurutnya itu Kak, sekolah untuk kerja dan belajar itu bisa jadi dari mana saja menurutnya seperti itu. Jadi bukan ke proses sekolahnya yang ingin didapat, tapi ke ijazahnya supaya lebih mudah mendapat pekerjaan yang layak, gitu ya. Nah ini kalau boleh tahu yang tidak sekolah ini, Sabil, dia yang belum menikah ini berarti di Parepare ya, Sabil ya? Iya Kak, 2 tahun lalu di Parepare. Karena ini 2022 ambil datanya. Nah ini yang masih SMP atau SD nih? Ini yang putus sekolahnya SMP. Putus sekolah yang SMP. Wah, ini karena di Parepare ini jadi salah satu PR nih dari Dinas Perlindungan Anak Kota Parepare nih. Semoga kedengaran ini, wah. Ya, oke. Karena memang Sabil di Dinas Perlindungan Anak itu ada bidang ya yang ibaratnya bidang pemenuhan hak anak.
termasuk nih pendidikan dan sebagainya itu diurus nih sama bidang di Dinas Perlindungan Anak itu. Semoga didengar nih sama pihak pemerintah setempat. Nah, kembali lagi stabil. Terus, oke, salah satu subjek itu kan menginginkan saya tidak terlalu menginginkan prosesnya karena bisa didapat di luar, lebih menginginkan ijazah. Kalau subjek penelitian yang lain, apakah punya pemaknaan yang sama atau beda? Kalau yang masih sekolah ini tetap mau Kak, karena dia punya cita-cita jadi polwan. Tapi setelah aku tanya lebih dalam, belum jelas alasannya mau jadi polwan sih Kak sebenarnya. Dan yang satu ini, yang responden kedua, dia tidak tahu mau bikin apa Kak sekarang. Belum terbuka pikirannya mau apa seperti itu. Kayak dia juga sama ini, latar belakangnya orang tuanya cerai, terus ada semua keluarga barunya orang tuanya, dan mungkin bisa dikatakan ini orang tuanya menganggap mungkin anaknya itu sebagai investasi. Jadi ini anak selama bisa dihasilkan uang tuh Kak, ya seperti itulah Kak. Justru orang tuanya ini yang motivasi Ki, anaknya untuk lebih baik kerja, cari uang di jalan daripada sekolah seperti itu. Jadi dia tidak ada Ki motivasinya sama sekali, tidak tahu tujuannya mau apa, dan ya, mungkin kalau kita lihat karakternya bisa termasuk yang paling nakal juga di circle-nya Kak. Nah, tapi ini kan berarti ada responden lain yang juga akhirnya kita sebut saja tidak harmonis keluarganya. Tapi dari ketiga ini ada yang masih tinggal dengan orang tua? Iya, yang masih sekolah Kak. Yang masih sekolah masih tinggal dengan orang tua. Ya, dia itu kalau dia meninggal ke bapaknya, terus setelah bapaknya mulai media cari-cari uang begitu. Semenjaknya sakit bapaknya Kak, mulai cari uang di situ. Semenjak sakit bapaknya, tidak bisa bekerja bapaknya, jadi dia yang cari uang sama kakaknya, adiknya seperti itu, sama mamanya juga. Ini pekerjaan yang dilakukan di jalan ini menjual atau seperti apa? Iya, menjual, jual tisu, jadi badut, macam-macam sih Kak. Jual jalan kote, kayak gitu Kak, macam-macam pekerjaan. Pokoknya kalau ada peluang di situ jalan, mereka dapat itu loh dikerja. Kadang juga minta-minta gitu, nyanyi gitu. Kalau dari hasil wawancaranya Sabil dengan ketiga narasumber ini, ada hal fakta menarik lain enggak yang Sabil dapatkan? Fakta menarik lain mungkin tidak masuk ke judul topik Kak, makna. Tapi proses yang terjadi dalamnya sehingga terbentuk itu makna, di mana diskriminasinya temannya kepada adik-adik yang kerja di jalan itu besar sekali Kak. Yang ini masih sekolah itu bertahan di sekolah, tapi di sekolah itu dia sendiri duduk, tidak ada temani, jadi hiburannya itu HP Ji. Dan kalau pulang sekolah rentan Ki juga kayak sering dipanggil-panggil sama orang begitu, bilang sini antar kau pulang, kayak gitu sih Kak. Apa istilahnya, grooming mungkin, atau yang ya kayak gitu, dia suka dipanggil-panggil kayak begitu, suka dipanggil sini. Ini yang masih sekolah ini perempuan atau laki-laki Sabil? Perempuan. Oke. Jadi bukan hanya soal diskriminasi dari teman-teman di sekolah, tapi ada tantangan lain juga yang dia hadapi di lingkungannya dengan menjadi seorang anak jalanan. Wah, iya. Nah, kalau dari Sabil sendiri setelah meneliti ini, kalau mau tahu penelitiannya berapa lama Sabil? Penelitiannya prosesnya lama sih Kak. Hampir setahun.
building raportnya yang lumayan lama sih Kak, karena untuk buat Ki adik terbuka dengan butuh Ki juga beberapa waktu, nggak langsung juga terbuka. Jadi perlu Ki dulu sering bareng sama adik-adik supaya bisa cerita-cerita juga bareng. Ya, menarik ini. Biasanya kan orang tertarik meneliti di anak jalanan, mau tahu nih tantangannya Sabil selama meneliti ini itu apa-apa saja Sabil? Mulai mungkin dari di kampus sampai pas meneliti itu apa tantangan yang Sabil rasakan? Banyak sekali. Yang paling itu kalau responden tidak baku dapat Ki waktu tak Kak. Mereka itu kerja dari pagi, sekolah ada yang sekolah dari pagi, ada juga yang tidur. Kalau pagi tuh waktu istirahatnya tidur, terus sore kerja, malam sampai tengah malam jam 12, itu baru kita bisa bisa wawancara mereka jam 12 ke atas. Jadi wawancaranya itu semua malam Kak, malam. Iya, ada yang lanjut pagi-pagi tapi tidak mendalam Ki wawancaranya kalau pagi sih. Yang malam itu semua dalam-dalam Ki wawancaranya. Jadi malam-malam semua Kak, jadi ya cukup berisiko juga. Apalagi sendiri kalau waktu itu, tapi untung belum sih waktu itu ambil wawancaranya. Ya, tantangan seorang peneliti. Iya, iya, iya. Jadi tantangannya waktu responden ya untuk mewawancarai. Nah, kalau terkait bondingnya nih sama narasumber itu butuh berapa lama Sabil agar ibaratnya bisa mudah untuk ngobrol dengan teman-teman di jalanan? Bisa langsung ngobrol sih Kak pada hari itu juga. Untuk kayak minta untuk ceritakan kisahnya itu butuh waktu 6 bulan sih. Wah, iya, iya, Iya. iya, iya. Jadi untuk menggali lebih jauh itu butuh waktu lama ya sama teman-teman ini. Iya, 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 iya. Nah, kalau setelah proses yang panjang itu ya dari penelitiannya Sabil nih, eh, kira-kira ada potensi enggak penelitian ini bisa dikembangkan Sabil? Iya Kak, ada dari dosen penguji juga untuk kembangkan lagi penelitiannya ke kuantitatif, tapi tidak hanya khusus kepada anak jalanan, lebih meluas lagi ke anak-anak berkebutuhan khusus Kak. Jadi tidak hanya anak jalanan, tapi seluruh anak yang berkebutuhan khusus dan ditambahkan variabel-variabelnya kayak gitu. Kuantitatif selanjutnya dari dijadikan penelitian kuantitatif. iya. Ini kayaknya apa ya? Ini menjadi angin segar ini bagi teman-teman yang kekeh dengan kuantitatif. Iya Kak, betul. Nah, kalau dari awal sampai kemudian selesai, ada enggak insight yang mungkin Anda rasakan setelah meneliti ini? Iya Kak, banyak sekali sih Kak insight yang aku dapatkan karena merasa Kak selama sama adik-adik di lapangan lebih enak panggil adik-adik di lapangan. Mereka itu banyak sekali ajarkan Ki apa-apa saja Kak, hal-hal kecil yang didapatkan dari mereka gitu. Salah satunya ini kayak di tahun ini dia ditinggalkan sama orang tuanya, tetapi salah satu harapannya itu ternyata bahagiakan orang tuanya, mau kasih naik haji mamanya, kayak gitu, kayak tidak ada rasa kebencian yang dia rasakan, yang dia keluarkan dari kata-katanya seperti itu. Kayak ini sudah ditinggal loh, kenapa tidak marah? Kenapa tidak marah Ki Dek? Kenapa tidak ini Ki? Kenapa tidak menuntut Ki? Justru sebaliknya kayak gitu. Jadi yang kulihat di sini nggak perlu khawatir orang tua kalau misalnya merasa tidak pernah cukup sama anaknya karena anaknya itu selalu nggak ada apa ya, kayak kalau bukan
hidup sama orang tua, itu anak mau hidup sama siapa lagi? Seperti itu sih Kak. Sudah enak-enaknya tinggal sama orang tua, tapi lebih tidak enak lagi kalau tidak ada orang tua di sekitarnya anak. Jadi berarti mereka ini tidak menunjukkan perasaan kebencian dengan orang tuanya. Justru ingin suatu saat nanti membahagiakan orang tuanya ya. Ada niatan seperti itu yang diungkapkan. Keren. Wah, ini pembelajaran baru nih. Ya, bermakna sekali. Nah, mungkin di akhir-akhir nih, Fabil. Kira-kira Fabil bersedia nggak nanti nih dihubungi sama teman-teman yang mungkin tertarik untuk meneliti hal yang sama dengan yang Fabil teliti ini? Boleh Kak, boleh. Senang. Ini juga kesempatan untuk diskusi sekarang ini senang sekali karena akhirnya diajak nih sama kakak-kakak dari Iya bahas tentang topik penelitian. Awalnya gugup juga karena mungkin vibes-nya nanti sama kayak sidang skripsi kedua. Pas lah. Ini sebenarnya sambil Iya ini itu kan memang tujuannya untuk kita bisa memperkenalkan penelitian kita ke teman-teman di luar psikologi gitu. Ya, tujuan awal Break Iya ini itu berasal dari pemikiran teman-teman waktu kemarin kita skripsi sama-sama. Itu kan kita sama-sama tahu di skripsi ini berat sekali gitu ya untuk mengerjakannya. Akhirnya kepikiran, masa skripsi yang kita buat susah payah hanya berakhir di perpustakaan gitu ya. Makanya kita kepikiran, wah sebagai reward untuk peneliti, makanya kita undang peneliti untuk ngobrol terkait skripsinya. Barangkali ada insight yang didapat gitu kan. Nah, sama nih ketika saya bicara dengan Sabil, ada beberapa insight-insight yang kemudian kita dapat dari perbincangan kita ini tahu. Dan kira-kira dan merasa juga kalau terjun sekarang kan kita lagi terjun-terjunnya ini untuk implementasikan ilmu otak dan tidak ada lagi yang jadi pedoman kecuali dengan penelitian-penelitian yang sudah keluar sekarang. Jadi ini Iya membantu sekali juga karena di sini nih tempat di mana bisa pandu dirita kalau ada dapat kasus-kasus unik di tempatnya secara langsung. Jadi kayak ada kasus tentang ini, cek dulu penelitian ini, cek dulu Iya seperti itu. Asik sekali ya. Ini juga penelitiannya Sabil secara tidak langsung ini jadi salah satu bahan bacaan nih bagi orang-orang yang mungkin membahas terkait anak jalanan ya. Dari hasil penelitian Sabil ternyata ditemukan fakta-fakta baru juga terkait anak jalanan. Semoga itu bisa jadi bahan bacaan ya, bisa jadi untuk program-program teman-teman ke depan. Iya. Semoga. Ada pesan Sabil untuk teman-teman Iya. Pesan untuk kakak-kakak, teman-teman Iya, tetap semangat Kak untuk menyebarkan penelitian-penelitian ini karena di luar sana di dunia secara langsung itu memang penelitian itu dibutuhkan. Penelitian secara dunia itu dibutuhkan, ndak bisa ambil kayak bilang omongannya orang bilang, kayaknya ini dengan metode ini bisa harus memang cari tahu hal yang pasti-pasti untuk jadi pedoman tak sekarang. Seperti itu, selain untuk yang kayak eksperimen di dunia nyata, tapi di sini juga bisa lihat ternyata banyak sekali penelitian yang bisa jadi pedoman tak, dan harapannya ke depannya kita sebagai praktisi kita landasannya itu adalah penelitian dalam setiap tingkah laku tak, dalam setiap terjun ke masyarakat itu landasannya penelitian, bukan apa kata TikTok, apa kata Instagram, apa kata quote seperti itu Kak. Jadi memang harus landasannya penelitian untuk setiap. Iya. Semoga. Dan Sabil sudah memberikan satu lagi landasan untuk teman-teman. Kita sudah berada di penghujung. Saya ucapkan terima kasih banyak Sabil sudah sharing-sharing ya. Semoga
kedepannya akan ada waktu lagi untuk sharing-sharing mungkin dengan di agenda yang lain gitu ya. Kita bisa ketemu di Makassar untuk sharing-sharing. Karena Amin. kalau saya sangat suka untuk sharing-sharing seperti ini, teman-teman yang lain juga sangat senang. Karena pasti akan ada insight-insight baru yang didapat dari perbincangan-perbincangan di ini. Oke, thank you Sabil atas waktunya. Kami dari CIA ucapkan terima kasih ya. Semoga ada waktu lagi untuk ngobrol ke depan. Amin. Terima kasih Kak Ija. Oke, terima kasih Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Terima kasih udah nonton.